Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadi Taqwa Rustam. Saya selaku anggota kelompok dari kelompok 13 dan menganut juga sebagai ketua, dan beserta teman-teman yang lain boleh memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari Salwa, silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila, NIM 1904-2034. Lanjut, Sri Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratih Pancadewi Putri, NIM 1904-2035. Lanjut, Dan Yulia. saya Yuliana Octavia, NIM 1904. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang bakal saya bacakan sendiri. Yang pertama adalah akuntabilitas pelaksanaan pemerintah daerah. Pengertian akuntabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal pertanggung jawab. Keadaan dapat diminta pertanggungjawaban. Pengertian akuntabilitas menurut Suherman tahun 2007 yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas segala hal yang dilakukan oleh pemimpin atau lembaga yang memberikan wewenang, dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dari segi perspektif akuntansi, American Accounting Association mengatakan bahwa akuntabilitas dapat dibagi kepada 4 kelompok. Yang pertama adalah sumber daya finansial, yang kedua adalah kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi, yang ketiga adalah efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan, yang keempat adalah hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, dan efektivitas. Akuntabilitas pelaksanaan pemerintah daerah. Dari segi fungsional, akuntabilitas dibagi kepada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah probability and legality accountability. Selanjutnya proses accountability, performance accountability, program accountability, dan policy accountability. Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe. Jabra dan Dwi Devi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wastino mengemukakan adanya 5 perspektif akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas organisasi atau organisasi, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas profesional, kualitas kinerja dan tindakan. Yang kelima adalah akuntabilitas moral. Lanjut slide. Akuntabilitas pelaksanaan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ada kecenderungan pergeseran titik pusat kekuasaan di daerah-daerah dari eksekutif ke tangan legislatif yang diikuti dengan pergeseran pusat korupsinya. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan upaya melakukan reformasi total penyelenggaraan negara di daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur prinsip asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan paradigma baru, yaitu demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pimpinan badan eksekutif atau disebut dengan kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam undang-undang ini juga diatur bahwa DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah dengan syarat-syarat dan alasan tertentu. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat beberapa poin penting antara lain. Yang pertama adalah pada konsideran butir B maupun butir C ditekan perlunya digunakan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan. Yang kedua, prinsip otonomi yang digunakan adalah luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, di dalam pasal 37 ayat 2 dikemukakan perlunya bakal calon KDH menyampaikan visi misi serta rencana-rencana kebijakannya apabila terpilih sebagai KDH. Baik, itu materi yang saya jelaskan. Saya lanjutkan ke Salwa Salsabila, kepada Salwa dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari yang tadi. Selanjutnya yaitu akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membuat undang-undang ketika melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Kesengajaan itu adalah suatu bentuk ketakutan pemerintah agar DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan, di mana ini akan memberikan pengaruh secara langsung kepada akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan terlebih lagi jika dikaitkan dengan pengelolaan anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebelum diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran disampaikan kepada DPRD dalam bentuk LPJ, laporan pertanggungjawaban, dan DPRD diberikan kewenangan seutuhnya untuk melakukan penilaian. Selain dari tingkat ketergantungan daerah, adalah seberapa ketergantungan pemerintah daerah atas transfer yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Di dalam dana alokasi umum yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam melakukan desentralisasi dan memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Maka untuk hal ini, terdapat teori akuntabilitas yang berdasarkan pada teori akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, maka terjadi pertanggungjawaban antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat memiliki akuntabilitas atas dana transfer yang didapatkan atau diterima dari pemerintahan pusat. Dana alokasi umum harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat lokal maupun pusat, karena dana alokasi umum berasal dari APBN. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait akuntabilitas pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disusun kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, tugas, dan wewenang dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang. Namun, cukup diatur dalam undang-undang ini secara keseluruhan guna untuk memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salwa yang udah bacain materi. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang bakal dijelaskan oleh Ratih. Kepada Ratih, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyambung materi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan akuntabilitas Pemda. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tentunya tidak bisa dibatasi berdasarkan bentuk hierarki perundang-undangan. Nilai esensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mewujudkan tata norma substansi yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan sistem dan tatanan pemerintahan yang bermartabat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan kongresnya yang diserahkan oleh pemerintahan pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan azas tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan umum yang menjadikan kewenangan presiden dalam melaksanakannya dilimpahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota yang dibiayai dengan APBN. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang akuntabilitas pemerintahan daerah, yaitu 25% sebagai ganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah secara lengkap dan jelas memuat prinsip tentang good governance. Hal ini dapat ditemukan dengan adanya azas penyelenggaraan daerah dalam pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kepada azas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang akuntabilitas pemerintahan daerah
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat perbedaan yang cukup mencolok terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa desentralisasi adalah penyelenggaraan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian urusan pemerintahan baru dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 5 bahwa urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau urusan pemerintahan untuk mengatur, mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadikan kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ratih. Selanjutnya pembaca materi Yuliana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang akuntabilitas pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan dalam pembangunan, sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam mengalami kesulitan untuk memajukan wilayahnya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang akuntabilitas pemerintahan daerah, yang mana dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak, yaitu yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang kedua, memilih pemimpin daerah, yang ketiga, mengelola aparatur daerah, yang keempat, mengelola kekayaan daerah, yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam, yang ketujuh, sumber daya lainnya yang berada di daerah, yang kedelapan, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan yang kesembilan, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonominya, daerah mempunyai kewajiban yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Selanjutnya, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, dan yang terakhir yaitu membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulia yang sebagaimana Yulia setelah membacakan materi, itu juga termasuk materi terakhir. Ini ada beberapa daftar pustaka dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton video ini. Lebih dan kurang saya mewakili kelompok 13 untuk meminta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.